Kalian kita akan membuka satu ayat yang sudah sangat terkenal. Di dalam Injil Matius pasal 11. Matius pasal 11. Ayat yang ke-28, saudara. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara sekalian, yang paling saya ingat ketika saya masih kecil, saya ada di gereja di mana papa dan mama saya membawa berbakti kepada Tuhan. Ayat ini tertulis dengan huruf yang sangat besar di belakang mimbar. Dan itu menjadi kenangan yang rasanya abadi di dalam jiwa saya. Matius 11:28 ini termasuk ayat yang penting, yang sering menjadi perhatian orang Kristen, dikhotbahkan dan menjadi ayat penting yang ditulis di banyak media. Karena ayat ini sering dimunculkan, saudara, maka panggilan untuk menerima kelegaan dari Tuhan harus dimengerti dengan benar. Ayat ini harus dimengerti dengan benar. Kata kelegaan, saudara, ini luar biasa. Di dalam Alkitab ditulis anapauso. Kata ini sebenarnya gabungan dari kata ana dan pauso. Ana itu preposisi yang kalau digabung dengan satu kata, itu berarti, kata itu berarti berulang-ulang. Atau intensitas. Kuat. Pauso itu artinya beristirahat, rest, atau berhenti. Alkitab itu luar biasa, saudara. Alkitab itu luar biasa. Tuhan memilih kata ini luar biasa. Aku memberi kelegaan. Artinya perhentian yang kuat, istirahat yang kuat. Ibarat orang tidur itu kualitasnya tinggi. Bukan berapa lama tidurnya, tapi apakah tidurnya itu nyenyak. Tidur jam 10, bangun jam 6, tapi tidak berkualitas, percuma seperti orang tidak tidur. Tapi tidur jam 11, bangun jam 5. Atau tidur jam 12, bangun jam 5, tapi kualitasnya tinggi. Anapauso ini, saudara, ini bertalian dengan satu kata anapano, yang sebenarnya artinya dibaringkan. Dibaringkan. Bicara soal dibaringkan, kita ingat Mazmur pasal berapa, saudara? Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23. Mari kita lihat Mazmur pasal 23. Ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, perhatikan. Membaringkan. Ini luar biasa karena kata ini di dalam bahasa aslinya itu rabat. Rabat. Yang artinya make to rest. Tuhan yang membuat kita beristirahat. Dalam terjemahan bahasa Inggris versi King James dikatakan, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Nah, kita harus mengerti maksud ayat ini. Saudaraku sekalian, kita harus mengerti benar maksud ayat ini. Seperti yang tadi saya katakan, supaya kita jangan salah memahami. Karena ini ayat sering muncul. Kesan yang timbul selama ini, saudara, kelegaan itu diartikan sebagai Tuhan memberi kesenangan-kesenangan kepada kita sesuai dengan apa yang kita idam-idamkan.
Pengertian itu sudah terpatri dalam banyak pikiran orang Kristen karena salah ajar, salah didik. Kalau saudara membaca selebaran-selebaran KKR, itu sering ditulis ayat ini. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku beri kelegaan. Bawalah masalahmu. Rumah tangga, sakit penyakit, masalah jodoh, ekonomi. Apa yang muncul kemudian? Yang muncul kemudian di dalam pikiran orang adalah bahwa kelegaan itu Tuhan memberi jalan keluar dari masalah-masalah tersebut. Sama dengan memberikan kesenangan-kesenangan hidup seperti yang diidam-idamkan orang. Kita harus tahu bahwa kelegaan yang dimaksud Alkitab itu bukan kelegaan konsep manusia. Kelegaan atau perhentian yang dimaksud Alkitab bukan kelegaan perhentian model manusia, tapi model Tuhan. Perhentian ini bukan firdaus dunia, tapi firdaus Tuhan. Rumput hijau yang Tuhan janjikan, itu rumput Tuhan. Rumput model Tuhan, bukan rumput model manusia. Oleh sebab itu, kita tidak boleh memahami kelegaan ini atau perhentian ini dengan konsep kita. Kita harus memahami pikiran Tuhan. Supaya kita menemukan maksud kelegaan yang dinyatakan di Injil Matius pasal 11 ayat 28 itu, saudara. Selama kita belum mengerti pikiran Tuhan berkenaan dengan kelegaan ini, kita tidak pernah mengalami kelegaan tersebut. Selama kita belum mengerti pikiran Tuhan berkenaan dengan kelegaan ini, kita tidak pernah mengalami kelegaan yang Tuhan maksudkan. Tidak pernah mengalami yang namanya rabat, make to rest, making to rest. Tuhan membuat kita mengalami istirahat, perhentian, ketenangan, damai sejahtera yang sesungguhnya. Nah, saudaraku sekalian, mari kita belajar. Matius 11 tadi. Mari kita menggali maksud kelegaan di situ apa. Saya beritahu kepada saudara, kalau saudara membaca Alkitab, saudara harus melihat konteksnya. Ayat sebelumnya itu apa dan ayat sesudahnya itu apa. Sebab kalau saudara mengambil satu ayat Alkitab, saudara comot, saudara lepas dari konteksnya, biasanya sesat. Misalnya begini, orang berkata, buka pintu. Buka pintu. Ayo makan. Artinya pintu lemari makan. Dan buka pintu. Lari ke pintu gerbang. Padahal mau makan. Atau gini, halo, ya Pak, sampai di mana? Oh, sampai depan. Oh, buka pintu. Artinya pintu gerbang. Harus lihat konteksnya. Kalau anak di kamar mandi teriak, "Mam, bukain mam, pintunya mam." Pintu apa ini? Mamanya lari ke portal. Pinggir jalan sono. Tolong anak saya minta dibukain pintu. Pintu apa? Portal. Enggak, itu pintu kamar mandi yang kekunci. Saudara lihat konteksnya. Kalau nanti Anda mendengar pendeta berkhotbah, ya memang kadang-kadang pendeta nggak sempat menjelaskan konteksnya. Saudara lihat ayat sebelum sudahnya. Benar enggak? Ini bicara mengenai hal itu. Coba kita lihat ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Baik, kita akan menggali ayat 28. Dari ibadah ini, Bapak Ibu sudah menangkap maksudnya. Mengerti maknanya.
Pada intinya doa Tuhan Yesus ini berisi ucapan syukur kepada Bapa karena Bapa berkenan menyatakan sesuatu kepada orang-orang kecil. Sesuatu itu adalah kebenaran yang membuat umat mengenal siapa Bapa dan siapa Anak. Itu intinya. Terima kasih ya Bapa, Engkau membuat mereka mengenal Engkau dan mengenal aku yang Kau utus. Kira-kira begitu. Mengenal Bapa dan Anak. Ini maksudnya bukan hanya mengenal namanya, tetapi mengenal pribadinya. Mengenal pribadinya. Mengenal pemikirannya. Mengenal, kalau boleh saya gunakan pinjam kata, filosofinya. Mengenal kehendaknya. Dewasa ini saudara, ada gereja orang-orang tertentu, malah ada gereja tertentu yang anti nama Allah. Sehingga terjadi perdebatan yang membuat perpecahan gereja dan konflik antar pendeta. Konflik kecil sampai konflik besar. Memang zaman Jahiliyah di Arab dulu ada 3 Allah yang menonjol. Al-Allah, Al-Manat, Al-Uzza. Nah, penggunaan nama Allah itu ya bagi kelompok ini dianggap sebagai satu hal yang salah. Dulu di tahun 1980 sekian di Malaysia, itu agama mayoritas Malaysia menentang orang Kristen, melawan orang Kristen, tidak boleh menggunakan nama Allah. Tapi orang-orang Kristen di Malaysia tetap menggunakan nama Allah. Lalu di Indonesia ini saya pernah mendapatkan surat dari satu ormas yang melarang kita pakai nama Allah. Ini kira-kira 2-3 tahun yang lalu. Sekarang orang Kristen ada yang melarang kita pakai nama Allah juga. Memang nama itu bisa penting karena nama mewakili si pemilik nama. Tetapi nama apa sih yang bisa diberikan kepada Tuhan untuk mewakili kebesaran yang tidak terbatas? Tidak ada. Nah, nama Allah yang kita gunakan ini kan bukan nama diri tapi sebutan. Baiklah. Jangan persoalkan nama. Tapi persoalkan pribadi, pemikiran, filosofi, kehendaknya. Mengenal nama, nggak mengenal filosofi, pribadi, pemikiran, kehendaknya, apa artinya? Kalau, saudara, ini bisa terjadi ya. Orang tanya, saudara, dari gereja mana? Oh, saya dari Rehoboth. Oh, siapa gembala sidangnya? Oh, itu pendeta Erastus Sabtono. Oh, ya, saya kenal dia. Lalu kalau satu kali orang ini ketemu saya, Pak, kenal Pak Rudolf nggak? Apa ya? Rudolf, katanya kenapa Pak? Ya, nggak tahu ya, kayaknya lupa atau nggak kenal. Nah, orang itu kenalkan lewat nama yang ada di brosur atau cuma nonton siaran TV, Indovision atau mendengar suara di radio. Mengenal nama, mungkin juga mengenal wajah, tapi tidak mengenal pribadi, pemikiran, filosofi. Kalau jalan dengan saya belum tentu bisa ketemu, saya nggak kenal dia. Kalau nggak cocok kan nggak bisa jalan bareng, saudaraku sekalian. Nah, kalau orang memahami hal ini, orang tidak akan sibuk, nggak akan ribut soal hal-hal yang tidak mayor, nggak penting. Yang penting itu mengenal pemikirannya. Nah, dalam hal ini kita belajar mengenal pemikiran Tuhan, konsep Tuhan, mengenai apa itu kelegaan. Apa itu kelegaan? Tuhan Yesus menyatakan bahwa yang menerima pengenalan akan Allah itu adalah apa tadi? Anak orang-orang kecil. Orang-orang kecil itu bukan kurcaci ya. Betul ya? Kalau kecil ini kecil tubuh, kasihan yang saya gemuk. Bersyukur yang kecil-kecil. Kecil-kecil. Orang kecil ini ya saudara dalam bahasa aslinya nepios. Child-like.
Ini anak batuta. Bawah 7 tahun. Kalau kita balita kan. Kalau di Yahudi nggak ada balita, adanya bawah 7 tahun. Nah, di sana juga ada anak umur 7 sampai 14 tahun, itu paidion. Ini anak umur 7-14 tahun. Tapi juga ada kata teknon. Tuhan itu hebat memilih kata-kata ini. Anak dalam arti keturunan. Anak saya Stephen bin Erastus. Ada lagi, ini teknon ya, ada lagi satu kata huios. Artinya putra atau anak atau pangeran. Huios, hoteos, artinya anak Allah. Ada lagi satu kata, notos. Ini anak haram. Kita nggak usah sebutin dah haram ini. Saudaraku sekalian, kata orang-orang kecil itu, artinya orang-orang sederhana yang mau menerima Tuhan Yesus dengan rendah hati. Ini kalau di Yahudi itu anak bawah 7 tahun ini tidak banyak bicara dan berpikir sederhana. Waktu itu loh ya, kalau anak sekarang umur 5 tahun udah ngecepret kayak bebek. Ini umur 7 tahun itu belum banyak ngomong dan tidak banyak berpikir. Berpikirnya sederhana. A simple-minded person. Orang yang berpikir sederhana. Nah, lawan orang-orang kecil itu, atau sebaliknya adalah orang-orang yang merasa dirinya bijaksana. Dalam terjemahan bahasa Inggris, versi yang saya bawa ini, saudara, ada versi yang saya bawa ini. Ya, bunyinya begini, saudara. At the time Jesus prayed this prayer, "Oh Father, Lord of heaven and earth, thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever, and for revealing them to the childlike." Kau sembunyikan dari orang-orang yang menganggap dirinya bijaksana dan pandai. Di sini kata orang-orang kecil yang disebutkan Tuhan Yesus itu memberikan isyarat kepada kita bahwa yang menerima kelegaan orang-orang yang berkategori nepios. Jadi kalau saudara merasa sudah pinter, sudah ngerti, sudah tidak pernah punya kehausan untuk mengerti pikiran Tuhan, Anda tidak berhak menerima kelegaan ini. Makanya Anda tidak pernah menikmati. Ini untuk orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Matius 5 ayat yang ke-6. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Silakan baca. Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya. Jadi untuk menerima kelegaan itu ada mekanismenya. Untuk menerima kelegaan itu ada mekanisme atau prosedurnya. Prosedur. Nggak otomatis. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang Kristen bisa pindah agama, bisa meninggalkan gereja, bisa nggak muncul-muncul, bisa nggak bangga dengan kekristenannya, karena dia tidak pernah menerima kelegaan, karena tidak tahu mekanisme prosedur bagaimana menerima kelegaan itu. Perhatikan, tadi ayat 29 kita baca sekarang. Matius 11 ayat 29. Ya. Pikulah kuk yang kupasang, Terus. dan belajarlah padaku. Pikul kuk. Kuk ini sebenarnya beban, ikatan, belenggu. Harus ada kuk. Dalam bahasa aslinya sugon. Ini sama dengan kekang. Tahu kuda kalau dikekang? Supaya bisa diatur. Ini bisa berarti beban. Bisa berarti belenggu.
Belajar padaku. Sebelum itu kasihku. Jadi orang itu, saudaraku sekalian, untuk menerima kelegaan, harus ngerti pemikiran Tuhan mengenai apa itu kelegaan. Amin. Dan untuk bisa memiliki pemikiran kelegaan, orang harus diajar. Untuk bisa diajar, harus ada satu kondisi yang kondusif. Kondusif. Sering kita dengar kata kondusif ya. Kondusif. Kondusif itu artinya apa? Suasana atau keadaan yang mendukung tercapainya tujuan. Ada anak yang udah nasihati lari. Dijewer, krek. Pukul, plak. Dudukin, bek. Baru bisa dinasihati. Ada orang-orang Kristen yang nggak bisa dinasihati. Sombongnya minta ampun. Begitu digebuk, buk, jatuh miskin baru. Pak Pendeta berfirmanlah. Sebab untuk menerima kebenaran itu harus punya sikap hati yang benar. Seperti anak-anak tadi Nepios. Menciptakan kondisi Nepios ini loh Tuhan sering buat sesuatu. Nah mestinya Anda nggak usah digebuk. Sudah duduk manis mendengar khotbah. Jadi kalau saudara hadir di sini dengan satu sikap hati, perlu nggak perlu lah yang penting ke gereja. Saudara itu pulang tangan kosong, nggak dapat apa-apa. Atau yang sombong-sombong rasa dicantik atau kaya atau ganteng, Anda nggak punya hati Nepios. A simple-minded person yang sederhana gitu. Anda nggak akan bisa, makanya Tuhan sering pukul saudara dengan keadaan. Mestinya tidak perlu, saudaraku sekalian. Supaya Anda bisa berpikir sederhana, mau menerima apapun yang Tuhan ajarkan, Tuhan terpaksa harus menciptakan kondisi seperti itu. Kondisi di mana orang bisa mendengar nasihat. Banyak anak-anak muda nggak mau denger orang tua ngomong. Kalau di penjara aja baru. Mama, ya mama. Nanti saudara, nggak naik kelas baru, ya mama belajar. Mestinya nggak usah begitu. Nah banyak orang-orang tua yang mesti dihajar Tuhan lewat kondisi-kondisi tersebut. Oleh sebab itu rendahkan hatimu, miliki hati seorang Nepios. Supaya Anda termasuk apa? Anak-anak kecil, orang-orang kecil itu. Seperti anak-anak itu, saudaraku. Oke, kembali ke 28. Ini sekarang kita masuk ke inti. Matius 11 ayat 28. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan lesu dan apa? Berbeban berat. Berbeban berat. Ibarat jinjing sesuatu. Anda mau ininya dilepaskan, gak punya beban, atau tanganmu jadi kuat sehingga Anda bisa ngangkat lebih gampang. Pilih mana? Alah. Udah tahu jawabnya, ngomongnya gitu. Letih lesu dan beban berat. Pernahkah kita hidup tanpa beban? Tidak pernah. Tidak mungkin hidup tanpa beban. Jadi jangan berdoa, jangan berharap Anda nggak punya beban. Tapi belajarlah jadi kuat. Saya punya tas yang selalu saya pakai kalau saya keluar kota. Yang isinya laptop atau barang-barang yang siap saya pakai lah. Itu sudah jarang keluar kota ya saya. Jarang lah, yang tas itu jarang saya pakai. Jadi saya sudah jarang saya pakai. Beberapa kali keluar kota cuma satu tas, satu koper saja. Jadi saya nggak bawa komputer. Nah belum lama ini saya pergi sama istri saya. Bawa tas itu. Tuh, kok ringan amat ya? Salah. Barang-barangnya itu yang sudah permanen, tidak berubah-ubah, itu aja. Kok jadi ringan? Tahu kenapa? Saya fitness. 6 bulan ini saya fitness. Pelatih saya kalau suruh angkat
30 kali. Aduh, gak kuat nih Pak. 35 lagi, udah 3 lagi, udah 2 lagi, 30. Jadi keras, tangan sekarang keras. Rupanya saya dibuat ringan karena tangan saya olahraga. Hampir 6 bulan ini kan. Jadi Senin, Rabu, Jumat. Kadang-kadang Selasa, Kamis, Sabtu. Gak tentu. Oh seminggu 3 kali. Itu yang angkat junjung. Yang gak angkat junjung lari. Wah udah. Kokoh dah. Jadi kalau sudah lihat muka saya, waduh diurapi olahraga juga. Kenapa orang jadi letih, lesu, dan berat? Karena lemah. Kata lemah ini saya ganti kata miskin ya. Karena miskin. Orang miskin itu capek dah. Orang miskin itu begini nih modelnya. Letih, lesu, dan berbeban berat. Jangan jadi orang miskin. Orang miskin itu, ini nih. Hai kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Itu orang miskin. Saudara nih, rata-rata miskin ini. Miskin itu artinya orang yang kaya dengan keinginan. Orang kaya, orang yang apa? Miskin dengan keinginan. Orang miskin orang yang kaya dengan keinginan. Orang kaya orang yang miskin dalam atau dengan keinginan. Katakan amin. Tepuk tangan. Saudara mau kaya? Jangan punya keinginan banyak. Itu yang bikin Anda letih. Bukan berarti Anda nggak boleh punya cita-cita loh. Anda harus punya cita-cita dari Tuhan. Semua yang kita lakukan harus dalam pimpinan Tuhan. Pasti Tuhan berkati. Jangan liar. Kita itu ya sudah biasa punya bola liar. Liar nih otak. Orang miskin adalah orang yang kaya dengan keinginan. Datanglah yang letih beban berat, aku beri kelegaan. Yang belum punya anak, belum punya jodoh, mari datang kemari. Tambah rusak ya? Biar tidak punya jodoh, kokoh kali. Biar nggak naik mobil, kokoh kali. Anda kalau tidak punya keinginan, bukan berarti jadi orang miskin secara materi. Belum tentu malah tidak. Karena Tuhan punya langit dan bumi. Haleluya. Amin. Jangan punya banyak keinginan. Makin tua, makin diminimais keinginan. Sampai dipaksa. Tidak bisa apa-apa. Daud itu kaya raya. Begitu tua, dikasih gadis cantik, tidak bisa menidurinya. Itu Alkitab yang ngomong. Tiada yang dapat ku genggam. Semuanya pasti ku lepaskan. Udah stop nih. Jadi saudara datang ke gereja itu jangan berharap masalahmu selesai. Itu pasti selesai. Pada waktunya. Dan kalau saya punya masalah selesai pada waktunya, itu Anda jadi manis di mata Tuhan. Karena masalah itu diizinkan untuk mendewasakan kita. Tepuk tangan, yes! Kondusif kan, kondisi yang buruk itu baik untukmu. Jangan minta tolong Tuhan selesaikan masalah ini, akan selesai pada waktunya. Kuatkan dirimu untuk angkat itu beban. Nanti akan selesai pada waktunya. Apa itu namanya? Mangga kebembem. Yang wangi itu apa? Kueni atau kebembem ya. Yang kalau mentah dimakan bibir jontor itu apa? Itu dia. Batang ya. Batang atau kueni atau kebembem. Kalau matang wangi, tidak matang makan jontor. Biar matang dulu. Pak, kalau di gereja-gereja kita diajar mau didoakan. Enggak di sini. Enggak di sini. Anda diajar itu kuat. Sehingga setiap saudara punya nama baru. Satu. Tahan segala. Kadang-kadang nama jadi kesombongan loh. Masalahmu itu akan selesai pada waktunya. Tidak mungkin tidak selesai. Kita anak-anak Tuhan yang maha tinggi. Orang tua kita saja kalau kita punya masalah pasti nolong. Apalagi Bapa di surga. Tidak usah didoakan Erastus pun akan dapat jalan keluar. Karena engkau ada anak-anak Allah. Amin.
Nah, jadi Pak Pendeta Tuhan akan sama saja. Capek deh. Pendeta udah nggak tahan, pendeta mati aja. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatanmu. Oke, pernah ke kuburan nggak? Oke, tawa. Kenapa? Pernah ke kuburan? Pernah kan? Pasti kan? Di kuburan itu banyak nisan yang ada tulisannya. Akulah kebangkitan dan hidup. Gitu, kalau orang Kristen harus begitu. Ya. Dulu di Petamburan tahun 1978-79, 30 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu lebih. Itu kuburan masih dari Petamburan 4 sampai Selipi itu masih kuburan semua, Pak. Belum ada gedung-gedung tinggi sekarang ini dan rumah belum ada. Itu kuburan Belanda yang besar-besar, kadang-kadang kayak rumah. Rumah tipe 45 kalah gede. Bener, ini kuburan, ada ruangan di ruangan itu ada kayak tempat duduk itu melingkar pinggir gitu. Di tempat kami suka belajar. Jadi kalau mau ujian minggu depan, 1 minggu itu namanya minggu tenang. Bagi kami itu minggu tegang. Jadi kami belajar di kuburan. Di kuburan itu kita belajar. Sepi. Itu pohon masih gede-gede gitu. Waduh, rindang. Enak deh pokoknya. Bersih gitu kuburannya. Kuburan Belanda. Yang keramiknya masih warna-warni. Supaya dicunggil orang. Saudara, kadang-kadang kita di dalam tuh. Kan ada ruangan masuk gitu. Kayak ruang tamu kita belajar di situ. Ketiduran. Teman kita yang nakal ninggalin kita. Jadi bangun gini. Di mana? Kuburan. Kan kita kadang-kadang lupa bangun tuh. Di mana ya? Siang-siang bangun tuh gini. Di mana ya? Ini kuburan. Langsung bawa tas gini. Dalam hati kita, sampai tinggal teman gua. Saya mau beritahu kepada saudara, dari banyak nisan yang ada di dunia ini, ada satu nisan dari seorang yang bernama Joseph Brotherton. Joseph Brotherton yang sangat luar biasa. Luar biasanya bukan karena di situ nisannya terbuat dari keramik Italia atau porselin Cina. Tetapi di kuburan itu ada tulisan ini, saudara. Nah, tulisan ini tolong ditulis di kuburan saya. A man's riches consist not in amount of wealth, but in the fewness of his wants. Orang kaya itu bukan karena banyak hartanya, tapi sedikit keinginannya. Ingat, kalau saya mati tulis di sini. Karena saya seringkali punya feeling mati muda. Jadi kalau saya mati, ingat ya, jangan kirim bunga. Kirim amplop. Kalau bunga 500.000, 100 pasti pendeta seperti yang dikenal banyak orang, pasti banyak bunganya. Itu harus amplop saja, jadikan duit, kita bantu bangun gereja. Oke? Amin? Nah, yang amin mengharapkan saya mati buru-buru. Oh enggak ya? Enggak. Nah, saudara juga boleh nanti di makamnya ditulis. Makanya sekarang tulis. Terutama yang umurnya 60 tahun ke atas harus mulai tulis. Suruh anaknya, istrinya atau siapa tulis itu. Ku menantikan Engkau Tuhanku, permata hati kesayanganku. Sekian lama Engkau ku rindukan, bilakah kita bertemu? Tempatku tetap di rumah Bapa, pelabuhanku hanya di sana. Engkau janjikan segera kembali menjemputku pulang. Amin. Yang penting bukan siapa yang mengantar, tapi siapa yang menjemput. Mungkin kita yang mau meninggal, yang mengubur hanya Pak RT dan Hansip. Tidak masalah. Yang penting siapa yang menjemput. Oke.
Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Dan jangan duka cita. Ingat, kalau kita mati jangan duka cita. Jangan turut berduka cita meninggalnya pendeta Teguh, enggak. Turut bersuka cita atas kemuliaan yang diberikan. Saudara juga begitu. Jangan takut, Pak. Kita ketemu ntar di sana. Anak-anak muda ya, dengar baik-baik. Kamu mulai sekarang sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Karena kematian itu tidak tahu kapan. Kemarin ada orang meninggal usia 20 tahun di belakang rumah saya. Di gang sebelah, di jalan sebelah. Umur 20 tahun. Saya bukan nakut-nakuti, saya cuma mengancam aja. Suatu hari nanti saudara akan mengerti bahwa kelegaan atau perhentian yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan ajarkan adalah ketika kita mengenal keindahan Tuhan. Damai sejahteranya dan kemuliaan kerajaannya. Itu yang Tuhan kehendaki untuk kita mengerti. Seiring dengan pengertian kita akan rahasia-rahasia Tuhan, maka keinginan-keinginan kita akan gugur. Akan gugur. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Angkuh. Keangkuhan hidup itu. Keangkuhan hidup. Ini penyakit saudara ini. Kita semua nih. Penyakit saya juga. Itu kalau pakai bahasa bebasnya pamer. Megalomania. Sama artinya ini. Pamer. Itu sudah irama yang menyatu dengan diri kita. Dari cara berpakaian, dari berhias, dari... Itu pamer. Bukan tidak boleh berhias. Kalau berhias karena pamer, itu keangkuhan hidup. Pakai baju bagus, boleh. Kalau untuk pamer. Rata-rata perempuan ya berhias untuk pamer. Tapi perempuan di sini tidak. Ini yang di sono-sono. Takut pulang dikeroyok, mendingan saya ngomong begini dah. Enggak. Ada yang ngaku. Ini keangkuhan hidup. Karena ini maka orang bergerak terus. Terus mempunyai ini, mempunyai itu. Orang punya, kenapa gua nggak punya? Mencari nilai diri. Pakai cincin sengaja biar dilihat. Aduh. Pamer. Makanya banyak keinginan. Oleh sebab itu orang tidak boleh ada kesombongan. Orang sombong itu dilawan Tuhan. Punya banyak tidak apa-apa dan Tuhan akan kasih banyak. Tapi jangan sombong. Orang yang masih mengingini dunia ini akan binasa. Kelegaan atau perhentian pada dasarnya adalah keselamatan Tuhan yang diberikan kepada orang yang mau dibebaskan dari belenggu iblis. Nah, belenggu iblis, belenggu. Dengerin nih. Jangan diartikan secara mistik. Ini pikiran yang salah. Jangan memahami setan itu secara mistis terus. Saya kasih tahu ya, kenapa ya orang barat gak kemasukan setan. Padahal jahatnya lebih banyak dari orang Indonesia loh. Oh, tempatnya angker, dia masuk aja begini. Gak kemasukan setan. Coba itu pikir baik-baik. Mana takut orang barat? Ya ada juga film-film setan, ada juga. Tapi orang barat kenapa ya bisa gitu? Karena pikirannya tidak percaya itu. Gak jadi. Orang Indonesia punya keyakinan begitu. Awas lu, ada suster ngisot. Ini suster stroke. Kasihan suster stroke. Kolesterol tinggi itu. Pikiran itu yang bahaya. Dari ide-ide itu menjadi tahap pemikiran-pemikiran. Lalu jadi konsep. Oh, yang namanya berhasil itu punya ini, punya itu. Kalau belum punya ini, belum punya itu, belum berhasil. Kan di sini kan? Itu yang jadi setan. Kalau setan yang masuk ke orang blek terus orang gini. Itu setan gampang. Keluar kalau Yesus, keluar. Setan yang di pohon beringin, yang di pohon asem gede, itu setan gelandangan. Yang kelas kopral. Setan yang mengerikan kalau masuk pikiran, oh setan itu gak bisa diusir. Misalnya ada gadis. Ditinggal pacarnya, lo bunuh diri. Wah, sampai ditarik-tarik mamanya, jangan minum obat serangga ini. Dibawa ke gereja. Terus pendeta bilang, jangan Yesus, lo bunuh diri. Keluar, lo bunuh diri. Cabut, buang, udah, bebas.
Nggak selesai. Pikirannya dirubah dulu. Kamu kenapa bunuh diri, nak? Jadi tinggal sama pacar saya, Pak. Emangnya kenapa kamu dipengaruhi sama ini? Aku gak mau sama yang lain, aku mau sama dia. Kamu dulu lahir bersama dia. Dibuka dulu uteknya itu. Kamu begini nyusahin orang tua, nak? Iya sih. Kamu tahu gak waktu kamu dilahirkan 9 bulan dikandung lalu kamu dilahirkan mama bertarung antara hidup dan mati? Ngerti gak? Iya sih. Kamu tahu apa bangun jam 5 pergi jualan pulang jam 12 malam? Kamu ngerti gak? Iya sih. Kamu gak bisa balas dengan emas 2 ton, ngerti gak? Iya. Kamu ciptakan, ngerti gak? Bukan si jambrong itu. Itu Tuhan, ngerti gak? Iya. Ngejar bunuh diri? Iya, gak jadi. Makanya. Uteknya dirobah. Pikiran yang dirobah. Itu soal bunuh diri. Belum soal yang lain. Soal duit, soal kehormatan, soal pangkat. Berusak ini. Itu yang membuat letih lesu dan beban berat. Lihat orang punya anak, ada belum punya anak. Kalau teh anak tidak aku dengar. Emangnya kenapa? Nggak enak. Kalau bikin enak bisa nggak? Bisa sih, ya bikin enak aja. Betul nggak? Yang lain disebut pakai apa terserah, gue naik badai. Full AC, full praying. Merdeka. Merdeka. Aku dihina sama dia. Kalau kamu dihina lalu kupingmu sampai sebelah. Enggak sih. Hidungmu? Enggak. Kolesterolmu naik gara-gara dihina? Enggak. Makanya kenapa lu pikirin? Udah, setelah geblek aja. Krek-krek geblek. Merdeka enggak? Ini yang dirubah. Makanya berubah ini. Makanya kenapa di sini nggak dipaksa kasih persembahan perempuan atau kolektor supaya Anda percaya kita. Tapi jangan langsung kasih kolektor dong. Kita sewanya 100 juta lebih. You punya beban pikul. Bukan saya dapat perpuluhan dari uang saudara, tidak. Kan perpuluhan itu Bapak enggak. Saya khotbah dapat amplop, Pak khotbah nggak dapat amplop. Saya buat sendiri. Saya nggak mau biar trust sama saya. Percaya sama gembalanya. Ngerti saudara sekalian? Saya cuma mau dipercaya dulu dengan khotbah ini. Bukan supaya saya dapat duit. Supaya saudara selamat. Kalau nanti saudara mati ketemu saya di surga. Baru upah saya di sana bukan perpuluhan saudara. Najis saudaraku. Kalau saya menginginkan uang saudara, najis saya. Tapi supaya saudara selamat. Dengar firman ini yang dengan baik. Saudara dukung pekerjaan Tuhan dengan baik. Kita ini kalau lagi sehat begini, sombongnya minta ampun. Lagaknya, tuh cewek cantik tuh, yang solong-solong. Sombongnya kayak gimana gitu. Lu cantik, Ali lebih cantik. Di atas langit ada langit. Dan di atas langit ada Tuhan. Oke, tepuk tangan dulu. Yang tepuk tangan ini yang ceweknya yang jelek wajahnya. Gitu. Oh enggak. Bertanda aja. Jangan marah ya. Kita kan seger kan. Bertanda aja. Semua kita juga cantik mesti di dalam sini. Bukan di sini. Ini cuma sobat security. Seret gitu. Langsung deh genderuwo. Yang kaya dan belagu-belagu, kita mesti bertobat. Dibaharui Tuhan. Supaya kita selamat. Amin. Amin.